Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketahuilah beberapa perbuatan buruk yang dibujukkan syaitan kepada manusia dan akibatnya sifat-sifat buruk yang muncul dalam diri manusia akibat godaan tersebut dengan sumber dari disusun berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Pertama, menjerumuskan ke dalam kekufuran dan syirik. Godaan syaitan membuat manusia ragu terhadap keberadaan Allah, menganggap ada kekuatan lain selain Allah atau menyembah selainnya. Sifat buruk yang muncul, tidak percaya kepada Allah, kufur, menyombongkan diri, takabbur, mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Firman Allah artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Quran Surah Fatir ayat 6. Kedua, menumbuhkan rasa sombong dan ujub. Godaan setan membisikkan bahwa manusia lebih baik dari orang lain, seperti iblis yang sombong terhadap Adam. Sifat buruk yang muncul, sombong, takabur, merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Hadis Rasulullah artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis Muslim. Ketiga, menyukai dunia secara berlebihan. Godaan syaitan membuat manusia lupa akhirat karena sibuk mengejar harta, jabatan, dan kemewahan dunia. Sifat buruk yang muncul, rakus, kikir, lupa bersyukur, menipu demi dunia. Ingat firman Allah artinya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Keempat, menumbuhkan rasa amarah dan dendam. Godaan setan membakar emosi agar manusia kehilangan akal sehat dan melakukan dosa karena marah. Sifat buruk yang muncul, pemarah, pendendam, kasar dalam perkataan dan tindakan. Hadis Rasulullah artinya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Hadis Abu Daud. Kelima, membuat manusia gemar berdusta dan mengadu domba. Godaan syaitan menyebar kebohongan agar timbul permusuhan dan kebencian. Sifat buruk yang muncul, pendusta, fitnah dan gosip, penghasut, tidak amanah. Hadis Rasulullah artinya, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis Muslim. Keenam, menyebarkan rasa iri dan dengki. Godaan syaitan membisikkan kebencian terhadap nikmat yang diterima orang lain. Sifat buruk yang muncul, iri hati, dengki, tidak ridha dengan takdir Allah. Hadis Rasulullah artinya, janganlah kalian saling hasad, dengki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menjerumuskan dalam zina dan maksiat. Godaan setan menghias keindahan maksiat agar terlihat menyenangkan. Sifat buruk yang muncul, nafsu liar, hilang rasa malu, meremehkan dosa kecil. Firman Allah artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. 8. Membuat manusia malas beribadah. Godaan syaitan menunda-nunda solat, malas membaca Al-Quran, lalai dari zikir. Sifat buruk yang muncul, lalai, ghaflah, mudah menyerah, tidak disiplin dalam ibadah. Hadis Rasulullah artinya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan mengikat tengkuk seseorang ketika tidur dengan 3 ikatan. Hadis Bukhari. Kesembilan, menanamkan rasa putus asa dari rahmat Allah. Godaan syaitan membuat manusia merasa dosanya terlalu besar sehingga tidak layak diampuni. Sifat buruk yang muncul, putus asa, tidak mau bertobat, hilang semangat hidup. Firman Allah artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ke-10, mengadu domba dan memecah belah. Godaan setan menyusupkan kebencian antar manusia, keluarga, bahkan umat beragama. Sifat buruk yang muncul, suka bertengkar, tidak mau memaafkan,
membenci persatuan. Hadis Rasulullah, sesungguhnya setan telah putus asa disembah di Jazirah Arab, tetapi ia masih menebarkan permusuhan di antara kalian. Hadis Muslim. Kesimpulan bahasan, setan bekerja melalui bisikan halus, bukan hanya mengajak langsung berbuat dosa, tetapi menanam sifat buruk yang perlahan-lahan menggelapkan hati. Dan obatnya adalah zikir dan doa perlindungan ta'awudz, menjaga sholat dan keikhlasan, bersahabat dengan orang soleh, selalu beristighfar dan bertaubat. Demikian saudaraku, kita selalu hati-hati melihat bisikan buruk dalam hati kita agar terjauh dari kerusakan yang dibuat setan untuk menghancurkan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.